wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Purnamasari dari kelas 1 KPID dengan NIM 2341101012146, di mana saya di sini akan membahas kembali hasil penelitian yang berjudul Sejarah Islamisasi di Wilayah Banyumas, yang mana tugas ini guna memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Ibu Intan Nur Azizah. Nah, langsung saja yang pertama itu, jadi agama dibagi menjadi dua, yaitu dimensi teologi dan dimensi historis. Nah, dimensi teologi ini yaitu merupakan wahyu dari Tuhan atau yang sifatnya itu mutlak atau absolut sehingga tidak bisa diubah-ubah. Kemudian, sebagai historis, agama berada di ruang lingkup sosial budaya sehingga sewaktu-waktu bisa berubah atau dinamis mengikuti perkembangan zamannya. Nah, yang selanjutnya ada corak Islam di awal Kerajaan Mataram. Nah, Islam itu dulunya adalah kejawen karena Raden Sutawijaya itu mengangkat penasehat kerajaan dari kalangan pujangga yang beraliran mistis kejawen. Berbeda dengan Kesultanan Demak yang mengangkat penasehatnya itu dari kalangan ulama. Nah, kemudian Islam dengan corak kejawen ini menyebar di seluruh Mataram termasuk Banyumas. Islam kejawen ini sangat mudah diterima oleh masyarakat Banyumas karena apa? Karena memang masih terpengaruh dengan adanya budaya Hindu dan Buddha atau animisme dan dinamisme sehingga Islam kejawen ini bisa diterima oleh masyarakat Banyumas secara pesat. Nah, Islam corak kejawen merupakan pertemuan antara agama Islam dengan kebudayaan Jawa melalui pendekatan sufistik, di mana pendekatan ini lebih memprioritaskan substansi dari agama Islam itu sendiri atau ketauhidan dan menyampingkan tata cara ibadah, seperti halnya fikih dan lain-lain. Nah, untuk mengaplikasikannya yaitu dengan cara menggunakan sesajen atau bakar dupak yang penyebutan Tuhannya awal itu Sang Hyang Widi menjadi Tuhan atau Gusti Allah. Nah, saat ini Islam kejawen masih eksis terutama di wilayah Banyumas. Keeksisan Islam kejawen itu sebagai bukti bahwa Wali Songo itu belum selesai pendakwahannya, mendakwahkan Islam, terutama di penjuru atau pelosok-pelosok seperti Banyumas. Oleh karena itu, Islam model kejawen ini masih dilestarikan karena Islam yang mereka ketahui yang memang begitu adanya. Nah, yang selanjutnya, Islam di Jawa Tengah bagian selatan atau wilayah Bali Mas Cakep yaitu disebarkan oleh Wali Songo dan juga ulama atau wali lokal. Nah, yang pertama ada peran Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali yang dianggap dekat dengan Tuhan atau memiliki kemampuan di luar manusia atau memiliki karomah-karomah. Nah, kemudian ada juga teman dari Kiai Haji Mustafa Bisri, di mana wali itu sebenarnya jumlahnya tidak hanya 9. Nah, yang 9 itu yang kita ketahui sampai sekarang memegang jabatan di Kerajaan Demak sebagai penasehat raja. Nah, Sunan itu sendiri memiliki kependekan dari susuhunan yang berarti orang yang dihormati atau orang yang dijunjung tinggi. Wali Songo ini selalu berdakwah dengan cara damai, kemudian melakukan akulturasi antara budaya Jawa dengan Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga, yang mana beliau itu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam wayang. Nah, lanjut yang kedua, ada peran ulama dan juga wali lokal. Peran wali lokal dari Syekh Maktum Wali dan juga Raden Banyak Belanak. Nah, Syekh Maktum merupakan utusan dari Raja Demak untuk mengilhamkan Adipati Pasir Luhur yang bernama Raden Banyak Belanak dan juga pasukannya. Nah, kemudian Raden Banyak dan juga pasukannya itu bersedia memeluk Islam dan membaca syahadat atas panduan dari Syekh Maktum Ali. Atas ketersediaan tersebut, ia memeluk Islam. Nah, atas ketersediaannya tersebut, beliau memeluk Islam. Adipati Banyak Belanak kemudian diberi gelar oleh Kesultanan Demak yaitu Pangeran Senopati Mangkubumi. Kemudian ada Syekh Abdul Somad Jombor Cipetet, Cilongok, Banyumas. Beliau berasal dari Cirebon, Jawa Barat yang mana beliau masih keturunan Keraton Cirebon namun memiliki untuk masuk dan belajar di pondok pesantren.
Nah, kemudian mendakwahkan Islam di wilayah Jombor, Cipete, Cilongok, Banyumas, dakwah beliau itu tidak mudah karena di wilayah tersebut Nah, dakwah beliau itu tidak mudah karena di wilayah tersebut itu saat itu sudah ada yang dituakan atau kami tua. Kami tua tersebut meskipun bukan ahli agama, namun tetap disegani. Oleh karena itu kami tua ini merasa takut pengaruhnya akan tergeser dengan hadirnya Syekh Abdul Somad Jombor dengan melakukan berbagai cara untuk menggagalkan dakwah Syekh Abdul Somad Jombor, namun tetap gagal. Nah, kemudian Syekh Abdul Somad Jombor akhirnya tetap berhasil dakwah di wilayah tersebut. Kemudian wali lokal yang ketiga ada Syekh Jambu Karang dan juga wali Atas Angin yang berdakwah di wilayah Cahaya atau Purbalingga. Selanjutnya wali lokal yang keempat ada Syekh Abdul Kahfi awal yang berdakwah di wilayah Kebumen, kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu yang termasuk pondok pesantren tertua di Indonesia, yang mungkin teman-teman sudah tahu semuanya. Nah, kemudian dua dimensi tersebut itu berkolerasi atau sering berhubungan sehingga membentuk identitas yang baru. Nah, oleh karena itu jangan heran jika kita menemukan agama di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya itu berbeda, padahal agama itu masih sama. Sebagaimana contohnya di wilayah Banyumas. Nah, wilayah Banyumas itu berbeda Islamnya dengan di wilayah Madura misalnya. Nah, kemudian Jawa Tengah bagian selatan yang terdiri dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen. Nah, kata itu biasa disingkat dengan Barlimas Cakep. Nah, kemudian dari wilayah Jawa Tengah bagian selatan yang terdiri dari Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen atau yang biasa disingkat dengan kata Berlimas Cakep itu terakhir dalam sejarah memiliki kaitan yang erat dengan wilayah kerajaan pada zaman dahulu, yang mana kerajaan tersebut itu meliputi Kerajaan Majapahit, Mataram Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram Yogyakarta, dan juga Kesultanan Surakarta. Nah, secara geografis, empat kerajaan tersebut terletak jauh dari wilayah Barlimas Cakep, yang mana wilayah tersebut berada di pelosok sehingga wilayah Bali Masar itu sering tidak mendapat perhatian dari pihak kerajaan atau bahasa kasarnya itu tidak diopeni oleh pihak kerajaan sehingga banyak terjadi perbedaan tradisi di wilayah Barlimas Cakep dengan wilayah eks kerajaan. Nah, seperti contohnya dalam aspek bahasa. Bahasa Banyumas itu kan memiliki dialek tersendiri yang sudah menjadi ciri khas dari Banyumas tersebut yang namanya bahasa Ngapak. Nah, bahasa Ngapak ini merupakan bahasa Jawa asli atau bahasa Jawa Kawi yang berbeda dengan bahasa yang digunakan di wilayah eks kerajaan. Nah, bahasa yang digunakan di wilayah kerajaan itu merupakan bahasa bentukan baru yang merupakan hasil dari proses politik yang dilakukan oleh Sutawijaya. Umat Islam pada masa Mataram awal yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya itu berpola sama dengan konsep kerajaan Jawa sebelumnya, yang mana raja itu menentukan agama rakyatnya, apalagi saat itu muncul sebuah konsep yang bernama Manunggaling Kawula Gusti, gimana tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dengan Tuhannya, namun juga dipahami sebagai penyatuan antara rakyat dan rajanya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Islamisasi periode akhir yang diperankan oleh pesantren dan juga toreko atau tarekat sebagai media penyebarannya. Nah, pesantren itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam, namun meningkatnya pesantrenisasi terus berkembang hingga abad ke abad. Nah, faktornya antara lain adalah penguatan reorientasi dari toreko seperti Sataria, Naksabandia, Kholidiyah, Qadariyah, dan juga toreko lainnya. Kemudian faktor lainnya yaitu munculnya organisasi Islam seperti SDI, Jamiatul Khairat, Muhammadiyah, dan juga NU.
Kota Sokaraja juga mendapat predikat kota santri karena pertokohan para kiai-kiainya, di mana menjadi tempat tinggal para kiai generasi awal yang bahkan lulusan dari pondok pesantren tertua dan ternama di Indonesia, seperti Termas Lasem dan lain-lainnya. Sementara itu, toreko yang paling tua di Banyumas yaitu toreko Satariyah, yang masih mendapat pengaruh dari India dan masih mengamalkan nilai-nilai sinkretisme. Toreko Satariyah ini yang kemudian akan melahirkan kelompok Islam sebagai bentuk respon. Kelompok Islam Aboge ini kemudian diklaim sebagai kelompok Islam yang mendominasi wilayah Banyumas. Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini yang pertama adalah kebangkitan Islam Puritan. Gerakan Puritan ini yaitu gerakan pemurnian Islam. Jadi, kelompok T menginginkan umat untuk kembali kepada ajaran yang murni tanpa adanya nilai sinkretisme. Jadi tanpa bid'ah, tahayul, dan juga hufarat. Jadi, selamatan, tahlilan, yasinan, dan lain-lain itu tidak disarankan karena menurut mereka doa yang paling mustajab itu doa setelah sholat fardu, bukan doa yang dibarengi dengan tahlilan dan lain-lainnya. Yang mempelopori gerakan Islam Puritan itu yaitu gerakan Wahabi yang muncul di abad ke-18 dan juga gerakan Salafi yang muncul ke abad 19. Kemudian yang kedua yaitu ada tren Islam moderat atau Islam mustaqiyah. Jadi Islam yang berbeda di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak juga condong ke kiri. Ada dua ormas besar yang masih mengamalkan tren Islam model ini yaitu NU dan Muhammadiyah. Nah, NU dan Muhammadiyah itu pun sekarang di wilayah Banyumas masih banyak dijumpai lembaga pendidikannya, seperti pendidikan Ma'arif yang merupakan lembaga pendidikan dari NU mulai dari RA, MI, MTS, MA hingga perguruan tinggi, yaitu seperti UNU. Begitupun dengan Muhammadiyah, ada juga lembaga pendidikan Muhammadiyah hingga ke perguruan tinggi, seperti UMP yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagi penganut Islam liberalisme ini, Islam itu harus disesuaikan dengan realita perkembangan zaman yang semakin modern, meskipun harus menafikan dan atau meniadakan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Nas dan Syara. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.